Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu ya buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Jadi ini untuk part 2 ya teman-teman, sambungan dari pembahasan video yang dengan topik perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Oke, langsung aja kita ke materinya. Kita lanjut untuk poin yang ke-9, yaitu rasa mual muntah antara 5-12 minggu. Tapi ini bisa terjadi 2-3 minggu setelah HPHT, hari pertama haid terakhir ya. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya terjadi karena peningkatan kadar hormon HCG dan hormon estrogen, kemudian relaksasi otot halus, dan sensitif terhadap bau atau aroma tertentu, dan terjadinya pembesaran ukuran rahim yang membuat lambung tertekan. Cara meringankan atau mencegahnya, anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup tapi jangan berlebihan. Kemudian makan dengan porsi sedikit tapi sering. Makan biskuit kering pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur jika memang ada tersedia ya. Hindari abu atau faktor penyebabnya, misalnya makanan dan minuman dengan bau atau aroma yang menimbulkan mual bahkan muntah. Anjurkan si ibu untuk duduk tegak, hindari posisi miring setiap selesai makan. Kemudian hindari makanan berminyak yang berbumbu merangsang. Bangun secara perlahan dan hindari pergerakan secara tiba-tiba. Kurangi atau hindari makanan berlemak seperti gorengan, junk food. Anjurkan si ibu untuk menghindari gosok gigi segera setelah selesai makan. Sarankan si ibu untuk minum teh herbal seperti teh chamomile, jahe, atau air jahe hangat ya. Kemudian poin yang ke-10, gatal-gatal. Biasanya terjadi pada trimester 1, bahkan bisa juga sampai ke trimester 3. Dasar anatomisnya ini mungkin karena hipersensitif terhadap antigen plasenta. Cara untuk meringankannya, anjurkan si ibu untuk kompres dingin dan menggunakan pakaian longgar dan gunakan pelembab kulit. 11. Sering buang air kecil. Nah, ini ada istilah nuktoria. Nah, nuktoria ini sering buang air kecil pada saat malam hari. Biasanya ini terjadi pada trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya di sini karena uterus semakin membesar. Jadi uteris itu semakin membesar, jadi dia menekan kandung kemih. Kemudian ekskresi sodium yang meningkat bersamaan dengan pengeluaran air. Air dan sodium tertahan pada tungkai bawah pada siang hari, dan pada malam hari terjadi peningkatan aliran balik dari vena bersamaan dengan peningkatan output. Cara meringankan atau mencegahnya, beritahu si ibu, jelaskan si ibu sebab terjadinya sering buang air kecil pada saat malam hari ini. Kemudian kosongkan saat terasa dorongan untuk buang air kecil. Anjurkan si ibu ketika sudah ada dorongan untuk buang air kecil, segera mengosongkannya, segeralah berkemih. Kemudian perbanyak minum di siang hari. Kemudian jangan kurangi minum pada malam hari kecuali hal ini sangat mengganggu. Tapi jika tidak mengganggu, tidak disarankan buat ibu untuk mengurangi minumnya ya. Kemudian hindari minuman kafein atau diuretik alami seperti teh, kopi, cola, karena ini akan membuat si ibu akan lebih sering lagi untuk berkemih ya, lebih sering buang air kecil. 12. Keputihan biasanya terjadi pada trimester pertama, 2, dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena hiperplasia atau peningkatan jumlah mukosa vagina dan peningkatan produksi lendir dan kelenjar endoservikal sebagai akibat peningkatan estrogen. Cara meringankan atau mencegahnya, tingkatkan kebersihan setiap mandi, ganti pakaian dalam lebih sering dari biasanya. Kemudian sarankan si ibu untuk memakai pakaian dalam yang terbuat dari katun, yang daya serapnya lebih kuat. Hindari pakaian dalam yang ketat dan terbuat dari nilon. Bersihkan organ intim dengan cara yang tepat. Nah, ajarkan si ibu gimana cara membersihkan organ intim. Silahkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah memegang organ intim. Kemudian dibersihkan dari arah vagina ke arah anus, dan jangan lupa dikeringkan supaya nanti pakaian dalamnya nggak lembab. Tapi kalau memang sudah lembab pakaian dalamnya, dianjurkan sesering mungkin untuk mengganti ya. Kemudian yang ke-13, sakit kepala. Biasanya ini terjadi pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena adanya kontraksi otot, ketegangan spasma otot, dan keletihan. Dan bisa juga karena adanya pengaruh hormon. Cara meringankan atau mencegahnya, gunakan teknik relaksasi atau self-hypnosis. Ajarkan ibu bagaimana cara relaksasi. Ajarkan bagaimana cara tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut secara perlahan. Ajarkan selalu ya.
Kemudian istirahat yang cukup dan tetap aktivitas fisik seperti biasanya. Bisa juga ditambah dengan latihan atau jalan kaki, aerobik, yoga, dan lain-lain. Bisa dipijat di daerah leher dan otot bahu. Kemudian bisa juga dikompres dengan air hangat, kompres panas pada leher, dan mandi dengan air hangat ya, jika memungkinkan. Kemudian perbanyak mengkonsumsi air putih dan makan dengan porsi sedikit tapi sering. Next, poin yang ke-14, diare pada trimester 1, 2, dan 3. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini kemungkinan dari hormon dan mungkin juga dari makanan. Nah, selama hamil terjadi perubahan pola makan sehingga saluran cerna ibu mungkin lebih sensitif. Bahkan, makanan yang aman dikonsumsi sebelum hamil bisa jadi setelah hamil jadi lebih sensitif terhadap makanan tersebut. Kemudian bisa jadi efek samping dari infeksi virus atau keracunan makanan atau bakteri-bakteri lainnya. Cara meringankan atau mencegahnya, anjurkan si ibu untuk perbanyak minum air putih, kemudian cairan pengganti, rehidrasi oral, atau minuman elektrolit guna mencegah dehidrasi. Hindari makanan berserat tinggi seperti sereal kasar, buah, sayuran, laktosa, dan anjurkan si ibu makan sedikit tapi sering untuk memastikan kecukupan gizinya. Hindari makanan dan minuman yang memperparah diare seperti makanan pedas, gorengan, susu, soda, kopi, dan makanan berlemak lainnya. Kemudian poin yang ke-15, dialisme atau sekresi air ludah yang berlebihan. Biasanya ini dimulai 2-3 minggu kehamilan dan berakhir setelah persalinan. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya terjadi karena peningkatan hormon estrogen, bisa juga karena morning sickness atau emesis gravidarum atau bahkan mungkin hiperemesis. Cara meringankannya ini sama dengan penanganan mual muntah ya. Penanganan mual dan muntah dalam kehamilan, anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup, makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jika tersedia biskuit, boleh dianjurkan si ibu makan biskuit di pagi hari. Kemudian hindari faktor penyebabnya, hindari abu atau makanan yang memancing mual dan muntah. Hindari posisi miring setiap selesai makan, ajarkan si ibu untuk selalu duduk tegak. Kemudian bangun secara perlahan, hindari pergerakan secara tiba-tiba. Kurangi atau hindari makanan berlemak, makanan berminyak, dan anjurkan si ibu untuk minum minuman teh herbal seperti chamomile, jahe, atau air jahe hangat. Yang ke-16 yaitu hidung tersumbat atau berdarah pada trimester pertama. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya karena peningkatan kadar estrogen dan progesteron dan pembesaran pembuluh darah kapiler dan adanya relaksasi otot halus vaskuler serta vaskuler hidung berair dan peningkatan sirkulasi volume darah. Cara meringankan atau mencegahnya, gunakan vaporizer udara dingin, anjurkan si ibu untuk mandi air hangat dan hindari pemicu alergi. Kemudian yang ke-17, triae gravidarum, biasanya kita sebut ini dengan stretch mark ya. Dan ini biasanya tampak jelas pada bulan ke-6 atau ke bulan ke-7. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya akibat perubahan hormon dan peregangan pada kulit perut seiring dengan membesarnya rahim dan dinding perut. Dan ini juga mungkin berkaitan dengan akibat ekskresi kortikosteroid. Cara meringankan atau mencegahnya, konsumsi makanan bernutrisi seperti buah-buahan, sayuran, dan hindari makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Cukupi kebutuhan cairan ibu, anjurkan untuk banyak minum 2-4 liter per hari. Kemudian gunakan pakaian yang menopang payudara dan abdomen jika memungkinkan, lakukan latihan atau olahraga rutin seperti senam, yoga, jalan kaki, jalan santai ya. Oke, untuk part ini segitu dulu ya teman-teman, dan mungkin nanti akan aku buat satu part lagi karena ini materinya memang cukup panjang ya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya dan sudah cukup jelas sepertinya. Segitu dulu, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. See you on my next video. Bye-bye.